guys, balik lagi sama gua William. Gua sekarang lagi mau grebek koko-koko pengangguran, tapi duitnya banyak. Nih kita lihat aja rumahnya ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, rekan data, saya masuk. Tuh, ya. Ini koko-koko pengangguran, ya. Tapi duitnya banyak. Amin. Kontaineran. Istrinya juga sama, ya, kerjaannya duduk, duitnya banyak. Nah, itulah dia. Dia nggak mau masuk video. Nggak bener pokoknya nih, kata-katanya nih hari ini nih. Korener, Iya. ceritain dong, gimana caranya nganggur tapi duitnya banyak. Bagi-bagilah ilmu-ilmunya. Semua itu karena anugerahnya, Win. Waduh, ngeri. Semua itu karena kebaikannya, kemurahannya. Aduh. Kita pegang selalu. Gitu ya, gitu aja ya. Berarti yang penting kalau mau dapat rezeki banyak, doa aja yang banyak ya. Doa, berserah, ya kan. Oh gitu. Aduh. Amal ibadah lah, Win. Kita jalur langit, kita Wil. Jalur langit. Aduh, gua suka kalau jalur langit, Ner. Kalau jalur langit tuh semua keran udah buka terus, Wil. Waduh. Ngerti lah, kalau jalur langit mah nggak ditutup gitu mah. Iya. Tinggal kita kasih usaha-usaha dikit, jalan buka. Gitu. Oh gitu caranya sebulan sekali ke Amerika ya, Bang? Amin. Amin. Tahun ini sih rencana mau pergi lagi aja dah, gitu. Kabur dulu aja gitu. Kabur aja dulu. Kayak Kotbu lagi ke Thailand. Gua nggak ngerti dah itu, no komen dah gua. Kotbu lagi kabur ke Thailand. Ngapain deh? Ya kabur aja deh. Pakai hashtag kabur aja dulu. Kalau jadi Raffi Ahmad nih. Korener jangan kabur-kabur, duduk cepetan. Kita mau nanya. Ditanya. Toko udah ada berapa toko Korener toko? Kita ngomong toko dulu aja deh, udah ada berapa Korener di toko? Toko 1, 2, 3, 4, 5, 6 6. Oh, itulah rahasianya nganggur tapi duitnya banyak karena dia punya 6 toko. Mantap. Gimana tuh? Ya nggak mungkin kan kalau lu nggak ada toko kebeli rumah, Nggak ada toko. bangun rumah, kebeli rumah, jalan-jalan, mana bisa? Bisa. Jalur langit. Jalur langit. Waduh, udah dah. Kita kan eksplisit boleh nih. Boleh lah. Bebas aja. Bebas aja, terserah, suka-suka. Kita kan kayak orang Madura, kita patokin tanahnya dulu. Pas zaman dulu kala, kita patokin dulu, bangun pelan-pelan, bedeng dulu. Lama-lama kan tanah milik kita. Gitu. Oh, Ini semua tanah Allah ini semua. oh gitu. Tanah Allah semua ini, tanah Allah. Oh gitu ya. Orang Madura gimana gitu? Iya. Gue mau nanya sekarang. Oke, balik ke topik awal. Orang kan pada nggak tahu trainer Jonathan siapa. Sekarang gue mau tanya sama lu. Lu kerja di bidang apa? Di bidang retail. Bikin produk. Bikin produk juga. Apa? Liquid vape. Mereknya? Liquid vape, mereknya brand gua RK Project. RK Project. Dulu namanya Puff Distribution. Sekarang RK Project. Oh udah ganti ya? Udah ganti. Terus liquid lu apa namanya? Sekarang Kutub Bubble Pop. Kutub Bubble Pop Hakone. Itu punya lu semua? Sisa 3. 3 itu punya. Sisa 3 itu. Oh sisa 3. Sisa 3. Dari berapa? Dulu ada Mantul, Bakerman, Nobu, Hakone Ice. Udah lu nggak jual lagi? Udah nggak jual lagi. Tinggal 3 aja. Tinggal 3. Dan jalan 3. Yang jalan 3 brand. So far salesnya gimana? Responnya ya, untuk yang baru ini kan Kutub. Kalau Bubble Pop udah lama juga. Bubble Pop sama Hakone udah lumayan lama. Sekarang yang baru Kutub. Dari start di Oktober 2024. Sekarang yang lagi gue naikin Kutub. Salesnya masih bagus nggak dengan keadaan ekonomi sekarang? Per April, di bulan April
semua turun. April kemarin ya. April kemarin setelah Lebaran. Sales produk itu ya sebagai brand itu turun di gua. Ya tapi enggak sih, emang habis Lebaran kemarin itu entah kenapa semuanya slow sih, nggak ngangkat lagi gitu loh, kayak naik dikit udah flat tuh abis itu. Tapi kalau di vape sih emang siklusnya sih gitu sih. Oh vape gitu. Dari tahun ke tahun sih siklusnya emang April tuh tetap turun, tapi tinggal turunnya tuh semana kan. Kalau ini sih turunnya lumayan dalam ini. Terus kalau misalkan sekarang orang-orang nih yang menurut lu kalau mau mulai bisnis vape masih ada chance nggak? Gue sendiri pun di 2026 nanti ini masih tanda tanya besar, karena kan vape ini kan kita dikategorikan oleh pemerintah itu kan UMKM, rata-rata UMKM. Nah di 2026 ini mau ada regulasi baru, semua kemasan itu nanti jadi 10 dan 20 mili. 10 dan 20 mili. Sekarang itu kan 15, 30, 60. Nah, di tahun depan itu rencananya mau dijadikan 10 atau 20 mili, yang dimana menjadikan alasan pemerintah itu katanya agar kaum minoritas, kaum minor ini tidak mampu untuk membeli. Jadi pinginnya itu 21 plus. Kan dikecilin tapi harga sama. Maksudnya logikanya harusnya kan harganya tetap sekarang dong 15 mili 30 60 supaya orang kagak beli nih yang murah. Kalau lu jadi 10 20 mili masa harga lu mau tetepin? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Bete otomatis kan makin enak kan di kantong, makin murah nggak harganya. Iya, kita belinya jadi nggak usah Tapi kayak. pemerintah pinginnya konsep awalnya supaya orang nggak mampu beli lah gitu kasarnya, supaya mahal. Tapi gimana caranya mau mahal kalau harganya 10, jadi kemasan 10 dan 20 mili, jadi kan nggak sinkron kebijakan sama realita di lapangannya. Sekarang kalau 10 mili harganya mahal banget, emang ngapain vape, pengen ngerokok lagi kali. Nggak mungkin 10 mili 15 mili lu jual 90.000 gitu kan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dari tahun ke tahun vape bukan makin mahal, makin murah. Iya, turun harganya nggak kayak dulu lah. Dulu 150, 200. Sebelum bercukai 30 mili 175, 30 mili. Sekarang 30 mili. Kutub produk gue itu paling murah, yang gue jual 75.000, 30 mili. Ya belum cukai aja 40 kan kalau nggak salah. Iya cukai, nggak tahu cukai berapa sekarang. Kemarin gue beli satu merek 40.000 gue udah. Iya cukainya kan, cukainya. Apa tiap mili beda cukai? Sama. Semua sama kan, cukai satu kan, mau 10, mau 15, mau 20, mau 30, mau 60 sama kan, 40 kan? Oh enggak beda-beda dong. Oh beda-beda Kan dia per mili. Oh. Cukainya itu hitungannya per mili. Jadi kalau misalkan dipotong itu yang kutub lu punya berapa mili? 30 mili. 30 mili kan standar dong berarti dong. Sekarang dong. Standar sekarang lah 30. 30, 60 kan gede kan botolnya Iya. kan. Nah 30 mili kan standar 40. Berarti 75 itu udah pasti 40-nya cukai dong. Iya, disediain segitu. Iya bener dong. Jadi cuma 35.000 sebenarnya barang lo tuh. Yang kaya pemerintah intinya. Ya 35.000 sebotol tuh dari 125. Iya dulu kan kita sekali beli kan malai punya kan 125, 150, 175. Apalagi kalau barangnya nembak semua. Jadi early toko-toko yang awal-awal itu tuh ya kayak si itu di Sunter ya udah nyayur parah deh. Nikmat lah Ya, ngerti gak sih, satu botol udah kelihatan lah gitu, gocap gitu, iya gak sih, bisa nggak? Bisa. Iya dulu ya, sekarang lupakan gitu ya. Sekarang mah udah kayak normal aja. Anggapannya kan kalau misalnya nih gue gambarannya itu IQOS area itu kan dia kayak margin cuman hitungannya kan Berapa puluh persen lah gitu, nggak bisa 100% kan.
Enggak dong, margin kan hitungannya nggak bisa puluhan persen lah ya. Paling 7-12%. Itu 7-12% dari harga jualnya, marginnya. Aduh. Tapi kan itu repeatable-nya gila. Cuma tinggal bisa lu muterin berapa banyak omsetnya aja, dapetin. Ya tapi kan ya kasarnya kalau lu untungnya 50.000 sama untung 10.000, nah ya lu untung 50.000, misalkan toko yang nggak jalan jual berapa aja udah ya nyayur. Oh 10.000 ya lu mesti jual berapa kalinya. Iya, kesulitannya sekarang dan 2026 nanti yang pertanyaan lu tadi kan, kira-kira orang baru mau terjun ke dunia vape seperti apa? Gue mah open, siapapun mau nanya gue mah selalu terbuka. Cuman kalau dari gue pribadi ngeliat 2026 ini nih yang tanda tanya. Kalau misalnya jadi 10 dan 20 mili, sekarang apakah menjadi satu customer beli 2 botol, 3 botol karena makin kecil milinya? Nggak mungkin. Sesuai kayak emang gue datang ke toko cuma beli satu liquid mau kemasannya 30 mili, kemasannya 20 mau 10 mili, otomatis kan gue berharapnya itu putarannya makin besar, ya kan? Walk-in customer gue makin banyak. Tapi kalau walk-in customer-nya tetap, otomatis kan omset gue kan turun pasti. Buat apa gue punya etalase sepanjang, varian banyak, sewa toko mahal, sewa karyawan, otomatis nggak akan nutup cost-nya. Pasti. Itu tantangan di 2026. Itu udah fix apa masih baru wacana? Lu tahu sendiri kan nih, galau semua orang-orang. Tanda tangan sih udah tanda tangan. Oh. Cuman ketok palu udah ketok palu. Cuman eksekusi di lapangannya nih. Waduh, makin susah aja berarti. Terus strategi lu? Ada nggak strategi yang lu, ya nggak usah full strategi lah, satu aja deh strategi lu untuk menghadapin satu problem itu? Strateginya sih untuk Satu aja. Apa yang ke-pop up di kepala lu pada saat lu denger berita itu? yang pasti itu gamenya akan berubah. Semua akan riset jadi dari nol lagi. riset semua itu udah game nol lagi. Gila, beneran roda berputar kalau gitu namanya. Jadi di vape itu kan 2018 bercukai awal. Itu riset dari nol. Secara nggak langsung ya, anggapannya lu sebelum bercukai lu level 100, ketika bercukai itu lu turun jauh. Anggap semua tuh jadi level 100, jadi level 40, level 50. Yang sebelumnya levelnya level 50 ya turun, udah masih level 1 lagi. Yang level 10 tetap jadi level 1 lagi. Gue bisa bilang kayak gitu. Baru tuh penyesuaian lagi lah. Penyesuaian lagi pas bercukai. Habis itu COVID. Itu riset juga. Karena kan semua belum tentu megang cash dan semua pada nahan. Ada yang berani, ya dia langsung cepat naik levelnya. Hajar lah. Hajar. Lihat itu momentum. Ada yang lihat itu momentum, ada yang lihat itu bukan saatnya ya. Namanya kehidupan, ada yang setuju, ada yang enggak. Gitu. Nah ini 2026 kalau emang bisa jadi 10-20, itu juga akan menjadi riset untuk brand-brand yang kecil, menengah ke bawah lah benar. Tapi kalau brand atas itu sekarang udah settle. Anggapannya nih brand tinggi, brand top terjadi 10-20 mili, mereka tetap akan di atas untuk saat ini. Tapi kalau brandnya menengah ke bawah itu pasti riset semua. Jadi game-nya baru lagi. Berarti kalau kayak lu kan udah lama tuh di vape. Nah kalau menurut lu sendiri, lu bakal ke titik di mana nanti pada saat itu diimplementasi sama pemerintah? Kalau brand gua, ya posisi brand lu atau retail nih? Maksudnya bisnis lu itu kan berarti kan udah jalan lama kan, lu udah jalan ini cukup lama lah ya kan. Nah pada saat nanti diimplementasikan program pemerintah itu, lu bakal, menurut lu imbasnya ke lu itu bakal Toko retail sih. kacau nggak? Toko retail. Pasti kacau. Toko retail Lu udah ada gambaran pasti kacau. Kalau gambaran gue sih pasti kacau kalau toko retail. Karena mendingan buka warung. Kosnya lebih murah. Sewa nggak mahal.
Sekarang lu sewa ruko, Ih, kamu kan nggak ada yang murah di kota, mana ada yang murah. lu sewa di ruko sama sewa di warung, anggap harga jualnya sama, operasional gue lebih gede biayanya. Gue kasih AC. Iya. Sekarang dari si 10 mili, lu dikasih Untung berapa? untung berapa duit tuh nilainya? Intinya kan nggak mungkin 10 mili dijual 90.000, intinya itu. Mungkin. Ya kan sekarang jual 30 mili aja cuma 75 tuh. Putu. Ya kan? Kalau Berarti misalnya gue sepertiganya. itu 25.000 anggapannya dah. Hmm. Anggap bego itu hitungan kasar ya 25.000. Sekarang dari 25.000, ya kan? Satu barang. Kira-kira lu mau sebulan mau jadi berapa duit? Beneran mendingan jual nasi kucing nah. Kasarnya gitu. Gocengan satu udah jelas untungnya 100%. Ya kan? Ini gua harus ada karyawan, kasih toko AC, internet, siapin minuman. Sama kayak gue jual minuman di toko mungkin jadi angkanya. Jadi Berat. kalau misalnya terjadi ya akan menjadi perubahan besar. Sekarang toko vape udah banyak Pak di Jakarta, dan pasti banyak akan tutup, percaya Pak. Kalau misalnya terjadi, Nggak kuat deh soalnya nahannya. kalau misalnya omsetnya nanggung, pasti hitungannya mendingan tutup lah. Ya kasarnya kalau misalkan dia cuma plus 5 juta sebulan ya mending tutup lah, pusing doang. Anggaplah dibagi 3 kan. Iya cuma dapat pusing doang. Itu kalau di vape sekarang di 2026 itu takutnya di situ. Bisnis inti lu berarti cuma vape doang. Iya, Lu ada sampingan nggak? enggak, Side business. enggak ada. Terus lu mau ngapain untuk bisa keluar dari tantangan-tantangan yang bakal nanti lu hadapin itu? Lu mau ngapain gitu? Ada rencana-rencana nggak di luar? Ya vape itu kan pasti tetap mesti jalan. Lu bakal punya strategi lain untuk bisa bertahan karena lu udah punya nama di dalam dunia pervapean. Lu ada rencana lain nggak selain vape? Gue sih untuk rencana belum, tapi di 2025 sih gue bakal kebuka bisa-bisa dulu sih di vape. Bakal ambil posisi lah, Oh, ambil posisi buat persiapan 2026 itu bagian dari strategi lu lah ya. untuk di 2026 nanti. Terus katanya gue denger lu mau konten. Ya itu kepikiran kayak ngeliat lu kan, kayaknya boleh juga nih coba. Makanya kan gue bilang, Will, cobalah gue jadi artis lu lah, gue bilang. Jadi artis apa? Artis bayaran lah. Gue aja belum ada yang nonton. Abis ini nanti banyak yang nonton, percaya sama gue. Amin, amin. Kalau gitu gue mau tulis thumbnailnya nanti, ya kan? Jalur langit. Jalur langit, gitu ya kan? Kopo Vape mulai dari minus sampai sukses lewat liquid jalur langit, gitu. Liquid jalur langit. Karena di posisi gue sekarang ngurusin toko retail sama brand, yang di brand itu waktunya tuh benar-benar fleksibel banget. Saking fleksibel itu anggapannya besok Bisa kita santai. harus pergi, Pergi. langsung pergi. Tapi kalau retail, Retail kan udah gitu, maksudnya jamnya, dan toko gue kan selalu 365 hari nggak pernah tutup. Nggak ada sejarah toko tutup. gila sih emang orang pekerja keras lu. Respect lah kalau misalkan lu bisa kayak gitu. Gila, nggak gampang loh orang bisa. Nah, prinsipnya gitu. Jadi misalnya kalau lebaran, misalnya karena mau pulang dia nggak bisa jaga, ya kita turun tangan. Mateng lah kalau gitu. Tapi emang itu sih, business owner emang harus bisa sampai kayak gitu. Kalau nggak ya kita nggak bisa bertahan. Enak dilihat doang sebenarnya sama orang, padahal kita pas ngejalanin mah keringetan, bau bawang di jalan, ya kan, kena matahari, debu, ya kan. Orang lihatnya enak aja, enak ini aja hidupnya ya, waduh gitu. Padahal mah tiap hari berkeringat, pulang lepek, ya kan. Aduh, ini kamera juga udah mulai panas lah kayaknya, kok mau udahin aja lah, ya kan. Pesan-pesan terakhir Nar, buat orang-orang Nar di luar sana yang lagi mencari kesempatan atau opportunity lah bisnis, apa Nar pesan lu Nar?
Yang penting si satu harus konsisten. Konsisten ketika lu yakin lu edan-edanan lah di sana. Itu jalan pasti kebuka lah sendirinya. Pokoknya lu ulik kayak terus. Nah, yang penting ulik itu bukan cuma di dalam pikiran doang ya, tapi lu penasaran, lu tanya aja dah ke orang siapa lu ingin ketemu, ya kan, gimana caranya lu approach dia, lu ngobrol lah, banyakin ngobrol sama orang, itu pasti kebuka jalan. Gitu ya. Informasi itu jadi menurut gue gratis. Tinggal gimana cara lu ngolahnya aja. Betul. Cakep, benar. Gue emang salah kalau lu ngomong begitu karena lu pasti praktekin itu. Oke guys, thank you for watching. Nanti kita bakal lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, hari ini sebegitu dulu karena kamera awak sudah panas. Oke, thank you guys. See you in the next video. Bye bye.